Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kabar baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketuanya? Saya Ya, silakan dipandu untuk berdoa ya. di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak hari ini ada yang tidak masuk? Nihil. Berarti masuk semua ya, alhamdulillah. Berarti hari ini sehat semua dan diizinkan Allah untuk kita belajar bersama. Ya, anak-anak, hari ini kita mau belajar sesuatu yang berbeda dari yang minggu kemarin karena kita masuk bab baru ya. Nah, anak-anak, ibu mau tanya apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Bernafas. Bernapas benar, berkembang biak benar, terus Minum. makan, minum, ya ada lagi? Bertempat tinggal. Ya, bisa lah. Nah, dari ciri-ciri yang anak-anak sebutkan tadi, kira-kira apa sih ciri utama dari makhluk hidup? Bernafas. Kenapa kalian bisa bilang kalau bernafas itu ciri utama? Karena kalau nggak bernafas itu ya mati. Ya, benar. Kira-kira kenapa kalau nggak bernafas bisa mati? Karena tidak ada udara Yang masuk ke ya, dalam benar. Jadi kenapa bernapas itu merupakan ciri utama dari makhluk hidup? Karena dengan adanya bernapas kita itu bisa mengambil oksigen. Nah, oksigen itu nanti masuk ke dalam tubuh sehingga bisa membantu proses metabolisme dalam tubuh kita seperti itu. Nah, anak-anak kira-kira apa hanya oksigen saja yang bisa kita hirup? Kayaknya ya. Sebenarnya sih tidak. Kan ada kendaraan yang lewat ya, itu juga mengeluarkan karbon monoksida. Nah, karbon monoksida itu kan juga bisa kita hirup kan ya. Kemudian rokok, kita juga bisa mencium aroma rokok kan. Nah, jadi tidak hanya oksigen saja sebenarnya. Jadi ada udara yang bersih, ada udara yang kotor seperti itu. Maka dari itu organ-organ yang ada di sistem pernafasan kita itu dirancang sedemikian rupa supaya bisa menyaring kotoran-kotoran yang akan masuk seperti itu. Nah, dari pembahasan kita tadi, anak-anak tahu nggak kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa? Sistem pernafasan. Ya, benar sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan, mulai dari apa sih bernafas itu, kemudian organ-organnya yang membantu proses bernafas, sama proses-prosesnya seperti itu. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas banyak ya tentang bernapas. Nah, anak-anak tahu nggak apa sih bernapas itu? Menghirup oksigen Dari dari oksigen. hidung lalu dikeluarkan dari hidung lagi. Ya, benar sekali. Jadi bernapas itu merupakan proses pengambilan oksigen, ya kan? Kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Nah, dari pengertian tadi itu sudah meliputi proses pernafasan yang dibagi menjadi dua. Jadi proses pernafasan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pernafasan eksternal. Kalau eksternal berarti kan keluar ya, berarti otomatis proses mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian ada pernafasan internal. Arti internal apa? Masukkan dalam. Nah, jadi berarti proses masuknya oksigen ke dalam tubuh. Nah, kenapa sih kita tuh harus bernafas anak-anak? Jadi bernafas itu yang pertama, seperti yang kita bahas dari pengertian tadi ya. Yang pertama itu mengambil oksigen. Nah, pasti fungsi khusus untuk bernafas itu yaitu mengambil oksigen sehingga bisa membantu metabolisme tubuh kita. Kemudian melepaskan udara-udara yang kotor seperti karbon dioksida seperti itu. Juga bisa bernyanyi, bicara seperti itu karena di sini tuh ada pita suara yang bisa membantu kita bernafas juga bicara seperti itu. Nah, kemudian kita bernafas pakai apa anak-anak? Hidung ya. Nah, sebenarnya kalian juga pernah kan bernafas pakai mulut? Ya. Seharusnya kita tuh sebaiknya kita tuh bernafas menggunakan hidung. Karena apa? Di hidung itu ada bulu-bulu halus kan, ada rambut. Ya. Nah, rambut itu supaya berfungsi untuk menyaring kotoran, maka bernafasan lewat hidung seperti itu. Kalau di mulut, jadi kan tidak ada rambut-rambut yang bisa menangkap benda asing ya. Maka dari itu bernafas itu lebih baik menggunakan hidung daripada menggunakan mulut. Ya, nah sekali. Nah, setelah pengertian fungsi, kemudian kita akan mempelajari apa sih
organ-organ yang membantu proses pernapasan kita. Akan disimak ya anak-anak. Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Yang kedua, mengalir cepat melalui pita suara di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat, sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Itu ya anak-anak, sudah paham dengan videonya? Paham. Ya, itu tadi kita di video tadi membahas tentang apa? Tentang proses terjadinya pernafasan. Sama organ-organnya ya. Ya. Nah, ternyata anak-anak pernafasan setiap orang itu berbeda-beda. Yang mana itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang misalkan jenis kelamin. Nah, jadi frekuensi bernafasnya laki-laki sama perempuan itu tentunya beda. Kemudian umur, semakin tua, semakin muda, nanti frekuensinya juga berbeda. Kemudian yang ketiga ada suhu tubuh, posisi tubuh, aktivitas tubuh, emosi, status kesehatan, dan ketinggian tempat. Nah, dengan adanya faktor-faktor ini tadi, anak-anak nanti silahkan mempraktekkan ya, dengan teman sekelompoknya. Jadi ini kan sudah semeja semua ya anak-anak. Nah, nanti kalian mempraktekkan, ada yang duduk, kemudian teman satunya ada yang berdiri. Nah,
Kemudian silahkan kalian menghitung frekuensi bernafas kalian selama 1 menit. Seperti itu ya anak-anak. Nah ini ibu akan bagikan modulnya. Silahkan nanti buat panduannya. Kemudian ini ada OKM-nya. Nah, saya jelaskan dulu ya anak-anak. Jadi di sini nanti silahkan kalian mengisi nama kelompok seperti biasa. Kemudian tujuannya apa? Kemudian alat dan bahan. Nah setelah itu, setelah kalian melakukan praktikum, nanti kalian silahkan mengisi mulai dari nama, umur, jenis kelamin seperti itu ya. Nah setelah itu silahkan kalian menjawab pertanyaan yang ada di sini dan silahkan disimpulkan seperti itu. Paham sampai sini? Nah dari kelompok yang paling depan sini siapa yang mau duduk, siapa yang mau berdiri? Kamu berdiri, kamu duduk ya. Ya silahkan. Silahkan sambil berdiskusi ya. Oh ya, ini silakan spotnya dipakai buat menghitung frekuensi bernafasnya. Selama 1 menit aja ya. Ini gantian atau bareng-bareng? Bareng-bareng aja. Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah. Tadi dapat berapa? Tadi selama 1 menit. 80 kamu? 60 ya. Silakan diisi di lembarnya ya. Ini. Ya. Mulai dari umurnya silakan diisi. Alat dan bahan. Kalau alat dan bahan itu Tidak usah aja. oh iya. Cara kerjanya.
Sudah? Nah silakan salah satu dari kalian silakan mempresentasikan ya di tempat aja. Oh, di tempat. Ya. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Ya. Nama Vivi dan Frida. Hari tanggal 2 Juni 2020. Tujuannya untuk mengetahui proses pernafasan, Ya. alat bahan, dan cara kerjanya itu menghirup oksigen, kemudian melepaskan karbon dioksida. Dan pada tabel itu yang pertama Vivi, jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun, berat badan 58, suhu badan 36, frekuensi napasnya itu dengan duduk. Ya. Yang kedua itu Frida, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun, berat badan 45, suhu badan 36, frekuensi nafasnya dengan berdiri. Kesimpulan yang kami dapat itu yang pertama itu frekuensi nafas saat duduk dan berdiri itu berbeda. Yang kedua, umur dapat mempengaruhi pernafasan. Yang ketiga, organ yang dapat membantu sistem pernafasan yaitu rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Yang keempat, proses masuk udara itu udara masuk, kemudian tulang rusuk tengkorak, volume rongga dada itu membesar. Sudah? Silakan dimulai. Anak-anak yang lain dari ada pertanyaan enggak tidak buat temannya yang di sini? Tidak ya. Kalau tidak, Ibu akan memberikan kesimpulan ya, klarifikasi dari apa yang kalian pertemukan tadi. Nah, dari kelompok yang paling depan tadi kan menyebutkan kalau frekuensi nafas saat duduk dan berdiri itu juga berbeda. Nah, karena kita praktikum di dalam kelas ya, jadi kan kita hanya bisa mempraktikkan dengan kondisi duduk atau berdiri. Tapi nanti saat di rumah kalian juga bisa mempraktikkan gimana frekuensi bernafas kalian saat habis tidur gitu ya, kemudian juga saat berlari. Nah, apa sih bedanya? Apa yang mengakibatkan dia itu berbeda? Nah, sebenarnya dia itu berbeda karena jika otot-otot kita berkontraksi misalnya dengan lari seperti itu ya, otomatis nafas kita akan semakin cepat ya. Kalian pernah mengalami kan, misal habis olahraga ini ya, kemudian nanti nafasnya mesti kan terengah-engah gitu kan ya. Nah, itu karena ya itu tadi, karena otot kita juga kepakai banyak seperti itu. Nah, kemudian umum dapat mempengaruhi pernafasan. Ya, benar sekali. Ada yang mengetahui nggak kalau anak-anak bayi itu ya, itu pasti nafasnya pendek, kemudian cepat, ya kan? Ya, benar sekali. Kemudian organ-organnya tadi juga sudah benar, dan proses masuknya udara mulai dari hidung kemudian keluar lagi itu juga sudah benar seperti itu. Nah, ada pertanyaan tidak anak-anak? Ya, itu tadi pelajaran kita pada hari ini, semoga dapat manfaat. Kemudian Ibu berpesan, karena tadi udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak hanya oksigen ya kan, maka hindarilah rokok. Kemudian keluarganya yang merokok silakan dibilangi untuk merubah pola hidup sehat seperti itu ya anak-anak. Kemudian jangan lupa memakai masker kalau berada di luar ruangan supaya paru-paru kita sehat seperti itu. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kemudian kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.